Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi dan kontrak. Negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat berdagang di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja. Tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar, dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan paling yang terpenting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentukan dua hal. Yang pertama, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Dua, apa yang akan Anda berikan. Bila Anda penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahui harga minimum yang akan diminta. Jika Anda membeli, mengetahui harga maksimum yang akan dibayar. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. Selanjutnya, 3 hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga, tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan. Seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, dan bagus. Pilih dua hal. Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama, atau apabila harga terlalu mahal, perhitungkan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Anda memperoleh apa yang Anda bayar. Jika Anda membeli produk, berhati-hati dengan tawar-menawar, tim proyek atau terlalu rendah, atau menawar tawaran murah yang tidak biasa. Contoh kasus, perusahaan ABC menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Mereka menerima 2 tawaran. Pertama dari Smart Software CO dan SSC. SSC mempunyai perkiraan akurat dan menawar harga $200 untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Kedua, tawaran dari Unscrupulous Software CO USC, mereka menawarkan $100 untuk jangka waktu 6 bulan. Mencoba menghemat biaya, perusahaan ABC tentu saja menerima USC. 6 bulan kemudian setelah membayar $100 kepada USC, kejadian berikut ini terjadi. ABC membenarkan sistem akan diantar hari ini. USC, kami mempunyai kabar buruk. ABC, kabar buruk apa? USC, sayang sekali kami telah menghabiskan $100, tetapi kami baru menyelesaikan hanya setengah dari sistem yang tertulis. Anda punya 2 pilihan, berikan kami $100 lagi, atau mungkin lebih, atau ambil saja setengah sistem Anda. ABC, tapi kita mempunyai kontrak. USC, saya harus menggaji programmer saya, jika tidak mereka akan berhenti. Jika Anda tidak membayar saya akan dinyatakan bangkrut. Silakan kirim surat keberatan. Selanjutnya ada kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan penerimaan khusus, seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak dituliskan.
Selanjutnya bagian-bagian kontrak atau items to be contract. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dan pengiriman kontrak ini dapat termasuk dalam hal-hal dan kondisi lain seperti produksi, harga bertahan, price holding, lisensi atau garansi, bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain. Pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasi. Jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user, escape clause harus diikut sertakan. Anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi tanggapan jawaban user, seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. 1. Kontrak harga tetap. The Fixed Price FT Contract. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak FP, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga tim proyek harus memperkirakan resiko di dalam kontrak FP. Gunakan kontrak FP hanya jika Anda mendapatkan perhitungan resiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat bila Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. 2. Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui. 3. Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Selanjutnya, kontrak harga tambahan. The Cost Plus CP Contract. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak CP. Pada kontrak CP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam ditambah ongkos-ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama mereka membuat kontrak. Kontrak CP sangat tepat bila Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi, RD tidak ada atau kebutuhan lain tidak jelas. Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi, paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis seperti simulator, tes, dan sebagainya, dasar dan sebagainya. Komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user, aktivitas utama berorientasi pada manusia, contohnya interview. Selanjutnya, kondisi dan syarat, terms and condition. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakin bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi, aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien, dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasi. Mungkin yang dapat meliputi isu-isu pembayaran, hak cipta untuk sumber daya dan dokumentasi hitung, jaminan, dan masalah yang berhubungan dengan hardware dan software yang disediakan oleh pabrik. Kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa ini bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antara tim proyek dengan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Persyaratan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan surat perjanjian, letter of intent, atau proposal resmi. Garis bawahi ini dan Anda akan terhindar dari percocokan yang tidak pernah berakhir. Peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan suasana, dan suasana kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Berhati-hati untuk tidak setuju pada kondisi dan persyaratan. Biarkan manajemen tingkat tinggi atau departemen yang sah yang mengenai masalah ini. Jangan memulai pekerjaan sampai seluruh persetujuan selesai.
akan lebih menguntungkan Anda untuk membiarkan user mengetahui kondisi-kondisi dan persyaratan sebelum menulis proposal. Kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. 1. Dokumen kebutuhan RD yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. 2. Dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau kebutuhan pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. 3. Walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari PPP untuk dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.